Karena retro itu identik dengan sesuatu yang penuh warna-warni. Nilainya biasa, jadi minder sama anak cewek. Kok pinter-pinter lah ya. Bis nomor berapa tuh Mas? Patas 21. Lagunya judulnya Malam Pertama, itu tahun 83 kalau nggak salah keluar. Malam Pertama. Dulu kamu punya stensilan, itu dosa besar. Terus bisa sembuh hanya gara-gara aku sering denger musik lagu Bon Jovi. Itu zaman dimana orang masih, kalau ada musik orang ke tengah. Langsung goyang-goyang gitu. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam retro, gue Budos Lisna, hari ini bersama Exki ya, dan hari ini kita seru banget kedatangan tamu spesial. Tada! Mas, perkenalkan silakan diri, diperkenalkan. Mas. Halo, nama saya Safir, nama lengkapnya Safir Senduk. Saya seorang penikmat retro. Penikmat retro ya nyebutnya, anaknya penikmat retro aja. Aku lebih suka penikmat retro. Cocok penikmat banget. retro ya. Beberapa orang bilang itu jadul, aku nggak suka bilang itu jadul, aku nyebutnya retro. Karena retro itu identik dengan sesuatu yang penuh warna-warni. Sementara jadul hanya identik dengan satu warna saja, suram. Suram, gelap-gelap nggak itu ya? Gitu. Nggak jelas. Sesuai ya sama Sesuai. podcastnya kita, Retroism. Cocok berarti, Bang. Dan aku penikmat Selamat retro. datang. Selamat datang, Mas Safir. Ya, Mas Safir, hari ini kita aku dulu boleh ya? Boleh, silakan. Mas Safir, ini kan Retroism 62 bicara tentang tahun 70-an, tahun 80-an dan 90-an. Mas Safir itu lahir di mana, besar di mana? Bisa cerita, Mas? Oke. Jadi banyak orang dengar nama Safir Senduk, itu beberapa bilang Senduk itu marga ya? Iya marga. Beberapa orang bilang Senduk itu marga dari Manado, dan itu benar. Jadi papa aku Manado. Tapi kebetulan udah lahir di Jawa Timur, tapi dia Manado, ibu dari Jawa Arab. Ibu kebetulan Jawa Arab gitu ya. Tapi kebetulan papaku pernah ditugaskan di Manado. Jadi aku lahir tahun 1973. Oh iya. 73. Jadi kalau tahun ini tahun 2023. Wow, pas ya. Tahun ini aku umurnya 50. The Big 50. Ya, terus aku sempat tinggal di Manado, bukan karena papa orang Manado, tapi karena papa ditugaskan di Manado. Jadi aku tinggal di Manado tahun 75 sampai tahun 80. Jadi buat teman-teman yang pernah tinggal di Manado, mungkin kita pernah ketemu. Jadi Manado itu ada satu pantai di dalam kota yang sekarang sudah sayang sekali tidak ada lagi, tapi pantai itu di dalam kota dan pantai itu penuh dengan pohon dengan nyiur melambai-lambai. Jadi kalau kita dengar lagu nyiur melambai, beneran ada nyiur melambai-lambai di dalam kota di Manado. Dan sekarang area itu oleh pemerintah kota kalau nggak salah sudah digusur dijadikan ruko. Jadi warga Manado yang mau menikmati pantai dia harus keluar dari kota Manado. Iya. Aku tinggal di Manado sampai tahun 79 atau tahun 80. Tahun 80 pindah ke Jakarta dan SD di Jakarta. Waktu di Manado. Masih ingat nggak sedikit apa yang Mas Safir ingat tentang Manado itu? Masa kecil Mas Safir apa? Masa kecilnya penuh dengan ikan bakar. Wah, enak banget itu. Enak banget, dan selalu pulang sekolah seminggu berapa kali diajak papa itu main ke pantai di Manado. Kita bermain di pantai di Manado. No handphone, kita hanya main pasir. Main pasir, guling-guling, main air segala macam. Anak pantai, betul. Dulu belum zamannya ikan tuna seperti sekarang. Dulu ikannya apa? Nggak tahu, lupa lagi. Tapi yang jelas nggak tahu. Ikan bakar Manado itu, enak banget itu. Manado itu, aku nggak tahu gimana orang-orangnya kayak diberkati semua. Dia megang apapun enak. Jadi enak ya. Oh iya. Dan aku ngerasa bahwa di Manado itu kita udara panas atau udara dingin bawaannya lapar terus. Iya ya. Enak banget. Aduh, itu suasananya bikin makan enak itu. Enak banget. Plus memang harus diakui memang orang-orangnya juga ramah ya. Memang happy secara outgoing banget, dan kita bisa aja tuh kalau misal lagi Christmas, lagi Natal. Kebetulan aku merayakan Lebaran gitu ya. Tapi ketika Christmas, ketika Natal, kita bisa aja lewat di sebuah rumah dan kalau lagi Natal, selamat Natal, ayo Jo masuk ke dalam, ayo Jo kita makan Jo. Seru. Dia nggak kenal sama kita merayakan masuk juga ke dalam bersama. makan besar. Saking mereka sangat open, sangat terbukanya dengan kekeluargaan banget siapapun.
Teman-temannya Mas Safir masih pada tinggal di Manado yang banyak yang tinggal di Manado, tapi kita sudah lost kontak sampai sekarang. Banyak teman-teman TK. Berarti itu teman TK dong. Teman ya. TK. Udah lost kontak. Udah lost kontak. Betul. Dan TK mungkin cuma 2 tahun lah ya. Iya. Terus 5 tahun pindah ke Jakarta. Mulai kelas 1 SD masuk SD di Jakarta. Wah, yang dulunya tiap hari ketemu laut, sekarang enggak dong ya? Ketemu kota. Jakarta. Iya, ketemu kota. Jadi waktu tahun 80-an itu udah di Jakarta. Aku masuk Jakarta, masuk kelas 1 SD. Nah, jadi waktu dulu aku sekolah SD, namanya di SD Al-Azhar Kebayoran Baru. Tahu dong. Iya. Hai anak Al-Azhar. Termasuk sekolah elit itu. Katanya gitu ya. Nah, belakangan setelah berpuluh tahun, aku baru nyadar bahwa sekolah tuh macem-macem. Ada yang fokusnya di akademis, ya wajar banget. Ada yang fokusnya di karakter. Akademis penting, tapi karaktermu lebih penting, gitu. Nah kebetulan kalau di Al-Azhar tuh, kalau aku bilang memang sekolahnya bagus. Memang itu sampai dari SD sampai SMA? Sampai SMP. Sampai SMP 3 tahun. Masih situ? Nah, dari SMA, SD, SMP? SMA bosan, oke lah ya kita pindah ke negeri. Oh, ke negeri ya. Nah SD itu, di Al-Azhar itu, Al-Azhar tuh kebetulan sangat akademis banget. Jadi buat mereka yang namanya anak laki lah ya, anak laki masih kecil kan, yang masih kuat kan otak kanannya lah ya. Jadi kebanyakan yang juara kelas kan anak cewek kan ya. Anak cewek biasanya kalau SD. Betul. Belakangan aku baru nyadar karena ternyata anak laki kuatnya di otak kanan. Oh gitu. Iya, Dulu waktu aku SD, kok aku suka main terus ya, jadi nggak belajar, jadi nilainya biasa, jadi minder sama anak cewek, kok pinter-pinter lah ya. Belakangan baru nyadar ya wajar lah ya, anak laki kan kuatnya di otak kanan. Terus dikejar lama-lama SMP SMA terkejar. Iya, dan anak ceweknya udah fed up, udah capek lah ya. Akhirnya dikejar. Bahkan aku baru tahu teorinya itu. Itu ternyata ya sesuai dengan itu ngomongin otak kanan nih, Bros. Dulu waktu masih SD senangnya main apa sama teman-teman? Jadi waktu aku SD kelas 1 kelas 2, papa kan kerja ya. Pertama kali tinggal tuh di sebuah area namanya Sleepy. Di samping Sleepy Jaya itu ada kompleks namanya Kompleks Beden Sleepy. Ya kalau pernah lewat Sleepy, sekarang jadi Kompleks Mandiri Sleepy. Oke. Nah di depan itu persis itu ada Gelail. Saya tahu. Gelail tahu ya? Jakbar juga. Anak Jakbar juga tuh ya. Pasti Jakbar, anak Tomang tahu lah ya. Ada kantin murah dan baik. Iya kayak gitu. Iya betul. Itu punyanya Gelail kalau nggak salah dia. Iya, satu. Swensen. Iya, Swensen grupnya Gelail. Nah, sama ibu dibawa ke sana jalan-jalan, dan setiap kali pergi ke Gelail luar biasa karena rasanya sama kayak pergi ke mall gitu. Itu sesuatu banget. Sesuatu banget gitu. Nah, yang paling berkesan tuh sebetulnya adalah ibu saya tuh. Ibu aku terkesan banget. Aku yang terkesan kenapa? Karena ibu itu beli buku catur hanya supaya dia bisa main catur dan ngajarin anaknya main catur. Jadi aku bisa main catur kelas 1 2 SD dari ibu yang ngajarin, which is ibu tadinya nggak bisa, dia beli buku catur hanya supaya dia bisa ngajarin anaknya main catur. Wow, keren banget. Itu main catur tuh kegiatannya Mas Safir dari waktu kecil. Waktu kecil itu mainnya cuma dibeliin sama papan catur. Pertama sama ibu, terus sama teman-teman tetangga. Aku lupa lagi waktu itu, tapi diajarin pertama sama ibu segala macam kelas 1 2 SD. Terus mungkin kita beli lagi buku catur supaya aku bisa main catur. Tapi intinya ibu pengen ngajarin bermain sesuatu, main games, supaya hubungannya ke sini. Belakangan aku baru ngerti ibu tuh orang kimia. Papa itu Manado banget yang ibu tuh orang berpikir. Oke lah ya, jadi ibu ngajarin main gamesnya yang berpikir. Tapi jadi seimbang dong, bapak ibunya. Iya benar. Itu SD, SMP itu mulai mainnya udah mulai beda dong, Mas. Mainnya udah mulai beda, tapi waktu SD mulailah main catur sama teman-teman segala. Dan aku nggak begitu suka main yang fisik itu. Paling main benteng itu udah paling seneng banget. Wah, main benteng tuh luar biasa banget lah ya, luar biasa banget. Betul. Dan memang ada image sendiri lah kalau kita masuk SD swasta. Dimana SD swasta itu, untuk masuk SD swasta itu harganya tidak murah. Dan biasanya masuk situ seragam ekonominya. Iya, betul. Dengan ekonomi seragam, biasanya obrolannya juga seragam lah gitu. Gitu. Mainnya juga seragam, segala macam. Terus, tapi main catur tuh seneng banget, dan kelas 2 SD juga udah mulai seneng main kartu. Nonton film kayak God of Gamblers. Chow Yun Fat yang main kalau nggak salah itu kan ya. SD tuh ya. SD. Jadi waktu aku serius ya mainannya. Jadi kelas 2 SD
Karena aku nontonnya film God of Gambler, aku bisa ngocok kartu yang keret gitu. Oh iya. Pas 2 SD. Widih. Kalau ada fotonya nanti share ya, Iya, pengen iya, lihat iya. SD-nya kayak gimana dulu. Kelas 2 SD, terus kelas 5 SD, udah mulai bisa main poker. Wih, Kelas 5 SD. wih, poker face nih. Main poker. Main poker ya. Pantesan dari tadi kita mah- dibaca lagi. Kita kalau Kita, aduh mainnya Wah, masih kalau di gua luar. main ceki main gua. karet. Iya, iya, iya. Loncat karet. Iya, iya, iya. Enggak. Nah, itu sampai SD ya. Sampai SD ya. Sampai SD masih permainannya masih sekitar kartu. Catur, kayak gitu-gitu. Tapi bisa dimengerti kenapa? Karena kan lebih dekat sama ibu. Iya. Ya ibu kan ngajarinnya sesuatu yang beginian kan dia. Ya kartu lah segala macam. Sementara bapak kan kerja. Iya. Padahal kalau ada apa-apa ya mungkin dia diajarinnya bukan ke situ arahnya Iya, gitu iya. ya. Kayak gitu. Terus itu SD, kemudian SMP. SMP sukanya mulai nulis. Aku nulis banget. SMP aja udah suka nulis. Aku nulis dan tahu nulisnya pakai apa? Mesin ketik. Bukan listrik loh ya, bukan Iya, listrik iya, ya. iya. Masih Tak. Oh, yang 11 jari. Nah, pertama 11 jari. Lama-lama bisa dong. Kelas SD kelas 6 SD apa SMP itu ikut kursus ketik 10 jari. Oh iya, ada ya zaman dulu itu Iya, bener jadi ada. kelas 6 SD apa SMP tuh aku bisa ketik 10 jari pakai mesin ketik manual. Tapi Mbak ke bawah sampai sekarang. Kalau Tapi seru loh. Keyboardnya enak Keyboard banget. kurang banyak tantangan. Dan teman-temanku yang nggak pernah 10 jari, dia masih keyboard masih begini. Satu-satu gitu ya. Iya. Kita ada tuh padahal tadi. Ada. Tadi udah lihat ya. Iya. Terus Seru-seru. yang paling diingat Yang kalau ditulis apa yang ditulis? Aku nulis artikel kirim ke majalah Hai. keren. Ditolak waktu itu. ditolak. Karena topiknya apalah lupa lagi. Gitu ditolak. Terus, lama-lama? Tapi waktu itu majalah yang lagi kan biasa kan ya kelas 1, kelas 2, ketiga teman kita kan majalah kayak Bobo segala macam. betul. Terus mulai gede dong, mulai ada bacanya Hai, nggak mau dong dianggap Iya. majalah Bobo terus. Bobo nggak mau lagi. Tapi aku masih ingat karakter sampai sekarang kan ya, Nirmala lah segala macam. itu Bobo. Bobo, kemudian kita pindah ke majalah Hai dan majalah Hai itu yang paling lagi naik daun itu namanya Arswendo Atmawiloto, pasti tahu lah iya. ya. Tahu. Dia dulu punya tokoh namanya Imung lah segala macam. Dan gaya dia nulis apa namanya nulis cerpen nulis cerita segala macam itu kebawa ke gaya jurnalistik dia kan, sempat dia ngejurnalistik juga gitu ya. Tapi kebawa dan yang paling berkesan adalah begitulah kalau kita memberitakan sesuatu kasihlah dengan gaya story. Coba Storytelling ceritain ya. Mas. Masih ingat nggak si karakter Imung ini mengenai apa? Udah agak lupa, udah lama nggak baca. Tapi dia bikin kalau nggak salah beberapa tokoh, ada tokoh pemain bola lah segala macem gitulah ya. Ada pemain bola segala macem dan dia bikin beberapa tokoh. Aku udah lupa, udah lama banget nggak baca lah gitu. Tapi intinya adalah Imung tuh kayaknya menggambarkan si Arswendo banget. Dia banget, dia pengen jadi seperti itu. Dan belakangan aku baru nyadar, iya ya, ketika kita nulis sesuatu atau bikin sesuatu dan kita bikin karakter, kita menggambarkan diri kita Menggambarkan diri sendiri. dan yang kita kepingin. Yang kita kepengen. Yes. Kita kepingin. Dan itu akhirnya menjadi guide-nya Mas Safir untuk nulis atau gimana? Yes, iya. Lebih ke situ Lengkap ya. dengan gaya story segala macam. Sebelum akhirnya sekarang banyak banget ada muncul namanya ilmu copywriting. Ilmu copywriting sebenarnya udah ada zaman dulu. Udah dari zaman dulu. Udah ada dari iya. zaman dulu. Cuma sekarang apa-apa kan di istilah Inggris segala macam ya. Ilmu copywriting yang tidur nyenyak malam ini dengan memiliki asuransi dari ini. Ya, Udah ada dari zaman dulu. Dan satu yang paling aku ingat dulu adalah kelas 5 SD, orang tua sudah mengajak anaknya untuk kamu pulang naik bis. Nah, Jadi iya. Iya, tadi mau nanya itu juga. SD di Al-Azhar, Kebayoran Baru, rumah di Pulang Ciputat. Rumah Ciputat. Jadi aku pindah dari Slipi pindah ke Ciputat. Ah. Naik bis kelas 5 SD pindah naik bis dari Kebayoran Baru ke Ciputat. Bis nomor berapa tuh Mas? Patas 21 Atas 21. Masih ingat Masih bayar hafal. berapa Mas? masih. Terus ke arah sini. Kalau nggak salah 250 perak. Sempet kalau nggak salah ya. Pokoknya dia paling lebih mahal lah. Bis tingkat lah, masih ngerasain bis tingkat waktu di Slipi masih ngerasain bis Terus tingkat. kemudian Betul. hilang itu bis tingkat. Aduh sayang ya. banget lah, sayang banget. sayang padahal ikon ya. Nah sekarang aku Panik lihat banget. anak zaman sekarang SMP pun nggak dilepas sama orang tua. Lu pulang gue jemput gitu. Iya benar. Zaman dulu kita di SD Kita naik dilepas banget. banget dulu. Iya. Berubah.
Nah, jadi kalau aku diculik ya udah lah bye-bye. Itu SMP ya? Dari SD udah naik bis. Oh, iya, orang tua zaman dulu kepercayaannya luar biasa. Gila. Aku pikir kok aku nggak diculik waktu itu. Dan yang paling berkesan Mbak Eka waktu itu pulang sekolah itu selalu, kan jalurnya tuh dari Al-Azhar itu pulang sekolah ke Blok M dulu tuh. Oh, nah. Dari Blok M kan baru ganti bus kan. Di Blok M kita nggak mau langsung pulang dong. Nah, ini nih. Pertama kali, jadi kalau bisnya masuk di Blok M itu, kalau kita noleh itu paling berkesan dari toko mainan Hoya. Itu gede banget. Toko mainan Hoya. Gede banget. Iya. Gede banget. Itu udah nggak ada sekarang. Nggak ada. Dan itu hiburanku banget masuk situ. Oh lihat mainan ini, lihat mainan ini gitu. Oh ya banget. Itu mainannya kreatif thinking banget ya. Kreatif thinking banget. Iya. Stimulate banget. Iya. Terus paling berkesan juga kalau nggak salah Bakmi Boy. Bakmi Boy. Bakmi Boy. Itu masih berkesan banget. Harganya berapa? Gak ingat kalau bakmi. Kan dibayarin kakak waktu itu. Kadang-kadang dia jemput, kadang-kadang kakak jemput. Jadi kakakku cewek. Kakakku cewek pulang kelas dia 3 SMP pas 1 SMA. Dia kadang jemput. Kalau lagi dia dijemput sama pacar. Kemudian pacarnya ada mobil ya. Udah lah ya. Kita traktir sekalian. Kita traktir sekalian biasanya. Kakak sekalian. Iya kayak gitu. Blok M paling berkesan Blok M waktu itu. Nah, sekarang pas Mas Safir udah SMP pasti kenal dong dengan musik. Kenal. Nah, tahun-tahun itu ketika Mas Safir tahu waktu SMP itu punya ide. Krisya. Sejak SD Krisya. Yes. 3 SD. Lagunya judulnya Malam Pertama itu tahun 83 kalau nggak salah keluar. Malam Pertama. Itu enak banget lagunya. Aku dengerin. Kecil-kecil ya dengerinnya Krisya. Kelas 3. Krisya ya. Udah seleranya udah dewasa. 3 SD udah dengerin Krisya, 5 SD dengerin Krisya. Zamannya Vina Panduwinata, early 80s lagu Burung Camar. Early 80s sudah menikmati musik. SD. Iya. Dan sekarang kalau aku denger lagi Vina Panduwinata, itu gila sih, itu penyanyi itu luar biasa. Gila. Gilanya gini loh Mbak. Mama Vina. Gilanya gini. Ada orang yang menekuni sesuatu itu dia dari hati. Ya. Jadi kalau kita lihat Vina nyanyi, dia kayak cerita. Betul, dia kita storytelling banget. Iwan Fals nyanyi kayak story banget, kayak storytelling banget. Kita nggak peduli dia Fals, karena gaya nyanyinya udah dari hati. Iya, betul. Beda dengan penyanyi lain yang kebetulan dia technical banget, tapi nggak pakai hati. Iya, betul. Ibaratnya lu kalau nggak ada yang salah deh, tapi kita dengerin. Kaku ya. Ada nyawanya gitu ya. Sebenarnya kita dengerin Iwan Fals, Vina. Ibaratnya dia fals dikit pun nggak masalah, tapi karena dari hati, enaknya. Dan itu aku baru nyadar sekarang. Oh iya ya gitu. Jadi dan Vina ini sejak zaman dulu udah nyanyinya tuh udah dari hati banget. Dan gayanya dari dulu begitu. Gayanya dari dulu begitu. Jadi dan biasanya orang kalau nyanyinya dari hati, dia suruh take sekali selesai. Yes, betul. Dan begitulah yang aku tahu Mbak Vina begitu. Kalau dia take, setauku sekali 2 kali, yang kedua cuma buat cuma buat option aja, bukan karena dia salah yang pertama. Sementara yang technical, wah salah nih teknik, kita ulang lagi. Ulang lagi gitu ya. Vina tuh gila. Terus Madonna, seneng kan ada yang seneng Budo. Iya, Madonna. Kita tuh. Madonna oke banget. Kenapa seneng Madonna? Ininya, favoritnya? Dia dulu yang terkenal tuh lagunya Like a Virgin nggak salah. Jadi dia video klipnya di Venesia, di perahu ya. Gitu lah, bagus banget, berkesan banget. So, aku suka juga dulu nonton film kungfu 30 biji itu sewa. Anjir itu video nggak kelar-kelar. Kita sewa satu, sewa lagi satu. Masih pakai VHS ya? Masih pakai VHS banget. Zamannya nonton maraton dulu nonton maraton terus-terusan. Iya. Ceritanya apa? Judge Bao. Seru itu drama. Aduh aku lupa tuh zamannya Tolyongto, Sun Gok Tolyongto, Tolyongto, terus apa sih Condor Heroes gitu-gitu. Iya. Mas Safir jadi bikin aku. Yuk kita jadi pengen nonton. Iya. jadi nah ngomongin itu. Kalau seneng film-film kayak film Tolyongto, terus Condor Heroes gitu, pasti baca komik kan Mas? Baca nggak sih komik? Tintin.
Oh iya, Justru, Tintin. oke, tapi Tintin, tapi ya terus baca juga Kopingho, Iya, itu. Kopingho. Dan aku baru nyadar bahkan kalau nggak salah ngarang orang Indonesia tuh. Oh iya. Kopingho tuh, ya aku nggak tahu, aku salah kali ya. Kalau nggak salah dia orang Indonesia, bahkan nggak salah yang bikin tuh kalau nggak salah tuh Kopingho tuh orang Indonesia, Kopingho. Terus juga kadang-kadang ya pergaulan ya, oke, kadang-kadang beli Kopingho, kadang ada juga nyodorin stensilan. Iya. Ini boleh nggak diomongin sih? Kalau nggak boleh kita nggak ngomongin yang Boleh lain. nggak sih diomongin? Boleh katanya. Ya kita Nggak usah detail, tapi kita ya. jujur aja ya tapi Aduh. tapi mesti nggak bisa dipungkiri itu kadang-kadang salah satu cara anak tahun 80-an kenal seks tuh ya dari stensilan. Dari situ pertama kali. Kan nggak ada zamannya internet. Nggak ada. Nggak ada. Dulu nggak boleh. Nggak boleh. Saya juga nggak ngomong tuh kayak Itu gitu. ya, Gen Z zaman dulu tuh kayak begini. Coba Dulu diceritakan. kamu punya stensilan itu dosa besar. Iya. Dosa besar. Dan belum lagi kalau di sekolah diperiksain tas. Oh iya banget. Iya. Iya, Aku nggak bukan gue ini ngalamin teman-teman soalnya. cowok Iya. maksudnya. Gue nggak ngalamin. Oh iya, Tapi tapi teman-teman cowok yang di sini nih yang nonton Itu tuh yang di luar itu tuh. tuh yang di luar tuh pada rame. Tuh pada dada. Tapi Kopingho juga senang dan salah satu cara berburu Kopingho itu kita ke Senen, which is jauh dari tempatku tinggal, sama kadang-kadang di Blok M. Nah, iya Blok M lagi tuh. Yes. Di Blok M tuh Blok M masih it- inget Blok nggak? M itu Tokonya yang paling aku berkesan itu ada 2 atau 3. Pertama AHA, Aha. American Hamburger di Blok M, Gramedia Blok M. Gramedia Melawai namanya ya, Melawai. Lupa aku. Melawai. Dia ada 2 sisi. Sisi yang ngadep ke Pasaraya, Iya, ada dua sisi. itu bagian besarnya. Yes. Dan sisi yang ngadep ke Aldiron Iya, yang sekarang zaman jadi dulu Aldiron, Blok M sekarang Square. Blok M Square. Dia sisinya lebih kecil. Iya. Kalau nggak salah sekarang yang ngadep ke Pasaraya udah nggak ada. Adanya yang ngadep ke ITC Square. Tapi dulu 2 itu dan dulu setiap kali pulang lewat Blok M seminggu 3 hari 4 hari pasti ke Gramedia Pasti ke itu. situ ya, Harus ke lihat-lihat. situ. Dan sepanjang trotoar itu aku ingat banget hari kerja kadang kita nggak bisa gerak, cuma Oh, bisa saking penuhnya. Saking Itu penuhnya waktu orang. SMP Oh tuh, iya, Mas. aku Bahkan ngalamin SD juga. SMP nggak ngalamin. gerak, Mbak. Betul. Jalannya tuh satu-satu gitu ya. Ngikutin nyokap dulu gua. Iya. Terus kadang-kadang jalan sama temen, nabrak pedagang, ngejatuhin punya pedagang, temen di stop sama pedagang. Tunggu dulu bos. Ini mahal nih ganti loh. Suruh ganti, Fir, lo ada duitnya, oh ganti. Saking penuhnya. Saking penuh. Emang penuh banget sih gila. Nggak ada hiburan lain kecuali ke sana Nah, zaman kita dulu. pusatnya ke situ juga akhirnya ya. Dan dulu preman banyak banget kayak Banyak. gila. Nah, itu Preman tuh banyak banget, cerita gila. tentang itu tuh, Mas. Dan itu Ketemu lagi berapa banyak zaman-zamannya geng-geng tuh. Mariam Blok M. Masih inget aja. Buat yang cowok-cowok pernah nggak di gini nih? Dicek ya. Bagian sininya pernah nggak? Aduh. Kalau ada yang pernah tulis di komen deh. Di komen. Gitu ya. Aduh pernah. Mas Safir, loncat nih Mas Safir. Yes. Kalau itu SMP tadi. Kalau SMA. SMA. Nah, Iya. SMA SMA-nya kan di Mas mana? Safir kan cerita sekolahnya di sekolah negeri ya. Yes, jadi aku Negerinya di Berasa mana, nggak Mas? sih bedanya antara dulu sekolah di sekolah swasta, kemudian jadi berasa. Jadi waktu itu kan sekolah di Al-Azhar ya. Dan anak selatan itu yang paling favorit buat mereka adalah SMA 6. Ya. Oh, itu isinya cewek-cewek keren semua. Dan dianggap lo kalau pintar pergilah ke SMA 6. Iya. Kalau pintar pergilah ke SMA 6 gitu ya. Halo teman-teman alumni itu SMA 6. yang namanya Pak Lur. Lulusan Mas SMA 6. Safir, Mas Safir, Hah? itu yang namanya Pak Lur. Walur. Ya, terus Siap-siap SMA lo 6. ditanya-tanyain. Siap. Nah di SMA 6 itu akhirnya aku lulus SMP di Al-Azhar pengen ke SMA 6 karena aku rasa SD SMP udah les Jadi swasta. masuk SMA 6. Tunggu dulu. Oh, belum, oke. SD SMP. Mau nanya, temen banyak di situ. SD SMP di Al-Azhar kan. Tapi lama-lama bosan lah ya swasta melulu, ekonominya sama, pengen ngerasain masuk negeri dong gitu ya. Terus. Pengen masuk ke 6 di mana semua anak pengen ke 6 biasa lah Iya, ya. Dulu yang lagi terkenal tuh 70 sama 6. 70 dan 6. 70 dulu asalnya buat mereka yang lahir tahun 68 mungkin 67 dulu 9 sama 11 kalau nggak salah asalnya. Iya. Tadinya dia SMA 9 sama 11. Iya, digabung jadi 7 karena kalau nggak salah ribut bola apa gimana gitu.
6 sama 9 ya? 9 dan 11. 9 dan 11 betul ya. 9 sama 11 ya. Dan SMA 70 setelah digabung tetap ribut kan. Tetap berantem. Malah dia jadi raksasa banget kan, dia gede banget kan gitu ya. Tapi semua pengen masuk ke 6. Pas pengen masuk ke 6, muncul aturan baru tahun 92 itu bahwa kalau kamu masuk negeri harus masuk di rayon. Iya, mulai tahun Ada aturan itu. rayon. Dimana kalau nggak salah masuk negerinya harus bukan dekat rumah tapi dekat SMP asal. Oh, oke. Oh. Berarti Al-Azhar juga dong dekat Jadi, situ? Bukan. Berarti- Dekat berarti- Al-Azhar, SMP Al-Azhar adalah SMA Negeri 82. 82 baru mau ngomong. Berarti masuk 82. Tahun itu aku masuk 82. Kayak gimana sih sekolah? Biasa lah gitu ya. Tapi akhirnya masuklah ke 82. Lama-lama kok enak ya nomor 1. Lokasinya enak banget gitu ya. Lokasinya enak banget. Daerahnya situ-situ juga. Enak banget, bersih gitu ya. Dan rumah-rumah sekitar tuh rumah ya. Oke. Ya. Dan kedua, satu angkatan nggak banyak. Berapa kelas? 5 kelas. Oh cuma 5. Dikit sekali. Banyakan SMA aku. Dan 1-2 tahun di bawah aku mulailah tuh 82 menjadi SMA-nya anak-anak artis. Jadi ngetop ya. Iya. SMA tuh- Akhirnya udah gak nyesel lagi lah gitu. Nggak nyesel lagi. Karena emang tempatnya enak lah gitu. Jadi aku 82 dah. 82 happy Tapi lah ya. Mas Safir tuh dulu SMA Badung nggak sih? Kayaknya enggak. Enggak deh. sih, enggak sih. Kayaknya enggak deh. Enggak bagus. Cuma enggak pinter juga. Jujur. Cuma enggak pinter juga karena dulu sekolah di Al-Azhar ekonominya begitulah ya, bagus lah ya, ke negeri. Dan anak negeri itu kan variatif ya ekonominya Iya, ya. iya. Kita lihat orang yang sangat Macem-macem berada ya. sampai orang yang sangat tidak berada dan mereka semua berteman dan aku ngerasa ini tempat gue banget lah. Iya, iya, enak. Di SMA negeri zaman dulu tuh enak. Enak banget ya, enak banget. Enak Temennya banget. jadi banyak, Temennya jadi beragam. banyak. Dan kita bisa lebih menghargai orang Iya. yang ekonominya berbeda. Betul. Karena dulu waktu SD SMP tidak semua Karena begitu. swasta. Swasta, Iya, swasta gitu. Dan yang paling aku seneng dengan 82 itu di belakangnya itu ada JIS. Oh ya, Jakarta. JIS itu kalau nggak salah TK sama SD Jakarta International School dan dulu belum di portal kayak sekarang. Semua orang bisa lewat situ, semua orang bisa lewat. Ntar tadi belum selesai yang masalah ini Iya, Badung atau tidak. iya, Kalau makanya. menurut aku gaul. Gaul. Ya, pasti gaul atau enggak sih? Iya, gaul dikit-dikit lah, Ya, gaul dikit-dikit. nah Dulu gaul lah. satu SMA yang paling berkesan itu adalah Bon Jovi. Oh, yuhu, Bon Jovi, Bon Jovi. fans. Bon Jovi. Tapi aku dulu SMP sama SMA, aku dulu punya satu masalah psikologis. Waduh, SMP, apa SMA. nih? Masalah psikologisnya muncul karena waktu SMP itu karena sekolahnya akademis banget, aku ngerasa sangat akademis banget. Jadi yang anak-anak yang nggak akademis, aku ngerasa minder. Jadi masalah psikologis aku adalah aku dulu gagap. Oh, gitu. Gagapnya parah, Mbak. Balisnya nggak keluar. Oh, gitu. Sampai 1 SMA nggak keluar. Parah luar biasa. Sampai kelas 1 SMA. Sampai kelas 1 SMA. Teman-teman nggak ada yang tahu, tapi pernah sangat parah lah gitu. Oke. Oh iya. Terus bisa sembuh hanya gara-gara aku sering denger musik lagu Bon Jovi. Wih, keren banget. Caranya gampang banget, sambil mandi nyanyi keras-keras, kencang-kencang. Belakangan aku baru nyadar, oh iya ya, kan kalau kita nyanyi kan kita pakai perasaan, Iya, perasaannya iya. dikeluarin. Itu salah satu terapi berarti ya. Tapi dulu nggak pernah parah. ngeband, Mas. Nggak pernah. Oh, alah. Tapi Thank you, parah. Mas, for sharing. Parah. Orang nggak nyangka, parah banget. Ini sesuatu yang beda loh, XT. Gagap. Belum pernah ada Gagap parah aku, gagap. narsum kita yang curhat. Aku dari rumah nih, Cocok loh misalnya ini. mau ketemu Mbak Eka gitu misalnya, udah tahu mau ngama apa, nggak keluar. Sekarang malah lancar banget. Lancar banget, ember. Nggak keluar. Nah, SMA berarti udah lancar dong, Lancar banget ya, lancar. lancar, Terus kayaknya gaulnya udah kemana-mana juga. Dan yang paling aku berkesan SMA itu adalah masuk siang. Oh iya. Kayaknya sekolah harus membudayakan deh masuk siang. Jadi kalau kita bangunnya lebih siang, tidurnya lebih cukup. Oh gitu. Jadi jangan masuk pagi deh. Zaman gue dulu ya. ada yang pagi dan Mas siang zaman Safir, dulu. ada yang mau nanya. Yes. Palur. Pak Lur mau nanya, Mas. Iya silakan Pak Lur. Mas Safir itu menarik sekali tadi mengenai terapi dengan lagunya Bon Jovi. Yes. Pernah dicoba dengan grup band lain nggak? Gak pernah. Lucunya gini, untung aja bukan penggemar musik rap ya. Kalau rap kan Buk- semakin. Iya. Bukan. Memang terapinya sembuh dengan lagu-lagu Bon Jovi gitu ya. Karena itu kali ya. Tapi rap Kenapa, kebetulan Mas? suka. Suka juga? Zaman dulu Iwaka.
Iwaka. Tapi aku nggak tahu dia tahun berapa waktu itu ya. 90-an. Bebas. Gitu. Bebas lepas. Lepas atau gitu ya. Nombok dong. Lupa. Bebas lepas yang paling berkesan. Iya. 90-an kayaknya. Terus 90-an itu yang juga Pak Bon Jovi udah senang banget kan segala macam. Kalau nggak salah muncul ada nama Metallica. Yes. Metallica sama Kreator. Kreator tuh thrash metal dari Jerman kalau nggak salah ya. Dia dari Jerman. Tapi tetap di kamar mandi Bon Jovi. Tetap Bon Jovi karena di kamar mandi kalau kita nyanyi di kamar mandi kalau kita nyanyi thrash metal susah. Oh ya, bisa. Itu suaranya juga susah, beda. Thrash metal itu lebih kencang di musiknya sih kita nikmatin ya. Lagunya dong, favoritnya apa Bon Jovi? Yang suka dinyanyiin teriak-teriak gitu. Bed of Roses. Never Say Goodbye. Terus dan ternyata agak yang melo ya. Ternyata aku suka nongkrong di coffee shop di daerah BSD dan mereka juga setel lagu itu. Aku dengar-dengar anjir ini kan lagu gue dulu waktu SMA gitu. Lagu Bon Jovi mereka tahu kan coffee shop. Aku tahu. Aku tahu coffee shopnya. Berarti nanti kita harus nyanyi bersama nih. Iya bersama. Nah, Mas Safir. Yes. Kita balik ya dari Mas Safir kecil. SD, SMP, SMA. Satu lagi You Give Love a Bad Name. Bon Jovi juga. Lagi terus. Nah, umur berapa sih Mas Safir udah terima uang jajan? Jadi dulu terima uang jajan sih dari SD. Oke, dari SD. Papa kerja di bank, di sebuah bank BUMN. Bank BUMN terima uang jajan tiap hari. Begitu SMP meningkat mingguan. Asik. Begitu SMA dan kuliah meningkat jadi bulanan. Itu masih ingat dulu waktu SD berapa, SMP berapa? Pertanyaan cukup bagus. Lah ya. Dan aku nggak ingat. Dan pokoknya dapat apa, jajannya dapat apa gitu aja. Angkanya nggak ingat, tapi inti tiap hari jajan melulu. Nah, berarti oke angkanya itu. Ya, iya dong. Dan aku waktu kecil punya satu hobi yang jangan ditiru. Apa itu? Jangan ditiru. Aku suka ngeklepto. Oh, oke. Jangan ditiru, tapi jangan ditiru ya. Tapi kelas 1, 2 SD. Jadi aku punya excuse dong, gitu. Ya guys. Ya aku ngomong aja, nggak ada masalah toh, gitu. Nggak ada. Misalnya di mana? Maksudnya di mana? Supermarket? Di kantin. Aku suka ngeklepto. Namanya minuman ultra. Susu Minuman. Aku suka ngeklepto. Tapi nggak sering, cuma challenge 1-2 kali. Tapi aku lupa, habis itu aku temuin dia, aku bayar apa-apa, aku lupa lah gitu. Aku lupa. Tapi kelas 1, kelas 2 SD. Jadi kalau kamu nanya aku bandelnya apa, ya kelas segitu. Tapi bukan SMP. Bandel anak kecil usil ya. Aja kali ya. Usil. Nggak bisa diem tangannya. Nggak bisa diem tangannya. Kita nyebutnya, anak zaman sekarang nyebutnya kreatif. Itu ya kreatif yang jangan diasah gitu. Jangan ditiru. Nah, sekarang kan kalau ya kita anak lagi masih kecil, SD, SMP, SMA itu kan suka pengen ini tapi nyokap bokap nggak mau ngasih gitu karena kadang-kadang ngapain sih kamu punya barang ini gitu. Beli sendiri gitu. Gimana sih? Dulu udah mulai bisa ngatur ini belum? Jadi jajan. Papaku, ibuku dulu meninggal aku kelas 3 SD, Mbak. Oh, ya Allah. Iya, meninggal ibuku kelas 3 SD. It's okay. Dia kena sebuah sakit yang waktu itu obatnya belum ada, yang mengharuskan dia kemo. Otak terus, Mbak. 3 SD dia meninggal, jadi aku besar sama kakakku yang perempuan. Oke. Dan kakakku yang perempuan ini hobinya pergi ke Melawai. Tahu pergi kemana? Ke tempat jual baju. Yang paling atas ya kayaknya. Ya semacam itu. Iya, aku tahu. Dan setiap kali dia suka jemput adiknya pulang sekolah, dan dia minta aku ngawal ke Melawai Plaza. Dia belanja, aku yang nenteng. Hampir tiap hari. Oh iya. Hampir tiap hari. Emangnya bedanya jauh jarak umurnya? 7 tahun. Oh, pantesan. Kita kenalin ya kakaknya. Kenal kakaknya. Biar shoppingnya sama Bu Dos. Tapi sampai sekarang kakakku itu cewek pun lihat dia senang. Karena dia stylish pasti. Stylish. Yes. Cewek pun lihat dia senang. Memang dia stylish dari dulu sampai sekarang gitu ya.
Terus kalau masalah dikasih uang jajan nggak pernah cukup aja, tapi juga nggak nabung juga gitu. Nggak nabung tapi cukup aja lah gitu. Oke. Tapi aku pikir ya waktu itu dikasih setiap hari ya mesti dihabisin gitu. Oh, Tiap hari aku habisin tiap hari. Emang untuk satu hari. Satu hari itu gitu. Wow. berarti kalau misalnya mau beli sesuatu barang yang Mas Safir suka, Iya. tinggal minta Kalau masih sama ada kakak. kalau masih ada Atau uang gimana? iya, Tabung. tapi kalau nggak ada uang aku minta sama kakak atau sama papa. Paling sering buku yang agak mahal. Jadi waktu SD itu dulu aku suka baca buku, dulu lagi terkenal buku zaman-zamannya buku tentang mata-mata dari Inggris. Tentang mata-mata M16. Oh, iya, dulu iya, waktu iya. zamannya perang dingin, Yes. tentang KGB lah kayak gitu-gitulah, gitu-gitu. Namanya juga anak kecil ya, senangnya gitu-gitu. Baca ya, sambil berhayal. Dan bukunya buku-buku serius. Itu Apa ya novel. bacaannya? Novel-novel atau Pengakuan mata-mata langsung dia bikin buku. SD tuh baca buku begituan. berat juga. Hebat Iya. ya nih si Mas nih dari tadi. Dan untuk beli buku begituan harganya lumayan saat itu ya. Kadang minta papa gitu. Gitu. Kadang-kadang juga beli buku-buku biografi. Buku-buku biografi. Dulu baca buku biografinya Pak Harto. Padahal beliau masih presiden ya. Iya. Gitu. Tapi udah baca. Aku juga baca buku kayak 30 tahun Indonesia Merdeka. Oh iya, yang agak 40 gede itu. tahun 30 tahun Indonesia Merdeka aku baca. Aku yang lihat banyak satu-satu fotonya fotonya juga. gitu. Foto-fotonya aku lihat hitam putih ya. Hitam putih. Isinya Pak Harto semua. Ya. Nah, nih tadi kalau udah dapat uang jajan, jajan non favorit apa, Mas? Waktu SD, waktu SMP. Oh, kalau waktu SD masih di sana ya. Iya, iya, iya. Beda. SMP, nih SMA lah. Gitu. Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang Aku goreng. sampai sekarang senang Sampai banget tuh pisang sekarang. goreng, nggak tahu kenapa. Pisang beneran pun aku juga makan ambil dengan pakai keju craft yang iris itu. Iya. Ini pas banget dong Pas ya. banget. Kopi Pas susu banget. Makanya pisang. ketemu ini pas banget. Cenayang. Nih. Kalau dikasih ini pas banget. Nih. Iya, pas banget. Tapi beneran nggak jajan yang lain nggak selain aneh-aneh. pisang goreng. Nggak aneh-aneh. Ih, dirimu sehat sekali. Iya, sehat sekali, sehat banget. sehat Dan aku ingat dari Al-Azhar tuh selalu itu setiap kali pulang sekolah harus selalu naik masjid di atas, sholat di atas. atas. Harus sholat zuhur di atas. Pulang naik Di tangga. masjid. Iya, kan setiap anak Al-Azhar kenangannya satu, naik Ya, tangga naik yang tangga. tinggi itu. Kenangannya itu bukan sholatnya, naik tangganya itu. Tangganya. Iya sih. Kadang-kadang ada lucu, ada lucu. Karena kalau kita lagi sholat, kadang-kadang ada orang umum yang ikut sholat dan orang umumnya ternyata gila. Orang umumnya itu ternyata gila. Gilanya apa? Jadi Bisa? orang dari luar tuh dia ikut sholat, dia maksa jadi imam. Oh. Maksa jadi imam. Terus. Maksa jadi imam. Ini sholat zuhur bukan Jumat ya, sholat. Dia maksa jadi imam. Oh akhirnya silakan Pak, dipersilakan. Dia maksa kan. Pas dia jadi imam, terus dia bertingkah aneh-aneh gitu. Dia bertingkah aneh-aneh. Akhirnya ketahuan. Oh ini orang gila. Udah dah kita gerbek aja, dikeluarin dari masjid. Oh iya. Kan masjidnya kan terbuka untuk umum. Ada itu ya. bisa masuk gimana? Ini terbuka untuk umum. Itu umum. Iya, Maxi. jadi tidak hanya anak Al-Azhar yang bisa sholat, Bisa, umum bisa bisa sampai sholat. sekarang tuh terbuka untuk umum, Iya, siapapun memang, bisa sholat. Jadi kalau ada orang yang kita nggak kenal siapa, ya bisa aja dia ke situ. Jadi yang paling aku ingat begitu. Yang juga aku ingat yang kedua juga kadang-kadang ada maling sendal. Oh iya. Satu atau dua maling sendal. Dan zaman dulu adalah zaman dimana kalau ada maling ya digebukin. Oh iya. Ya. Sering melihat Zaman dulu. maling digebukin. Pernah lihat dong. Ya, begitulah. Oh iya. Ya, zaman-zaman agak barbar sedikit ya barbar. kalau ada maling gitu Langsung ya. Iya. Apa to the point gitu kan? Iya. Kalau Ya, saya sekarang ngomong udah- terus terang aja lah gitu. Sekarang udah jadi tempat penitipan. Sekarang lebih sendal. manusiawi lah. Ada tempatnya khusus. Nah. udah. Ngobrol anak waktu mulai SMA tuh pasti sering nongkrong malam sampai malam nggak? Kayaknya tahu nih Bu Dos. Kadang sering jadi disco, sering Disco, itu, jadi sering live music. Di mana? jadi kelas 1 SMA itu kan aku masuk siang ya. Ya. Negeri lah ya masuk siang ya. Dan sekali lagi aku sangat mensupport udah lah ayo kita masuk siang aja. Jadi tidur tuh cukup lah ya. Itu tidur. Setuju, komen ya. Iya setuju komen ya. Komen ya. Kelas 2, kelas 3 mulailah masuk pagi. Dan kelas 1, kelas 2 kita mulai main lah di Fire Ya. Blok M. Sama dong. Sama dong kita ya. Anak Fire Fire Blok absen M. di sini. Dan satu lagi di
Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Aduh, apa lupa namanya deh. Bukannya di Plaza Indonesia Fire? Fire itu di Plaza Indonesia ya? Fire, Di Blok M Club bukan ya? M Club. M Club bukan ya? Jadi Skill dia tahu. enggak M Club ya? Iya, mungkin M Club, Blok M Club kali ya. Iya. Fire yang di itu. Fire yang di Plaza Indonesia, Fire Plaza Indonesia. Iya, Fire Plaza Indonesia. Kayak Happy gitu. Days. Nah, Happy Days aku Happy nggak- Days di Blok M. Happy Days aku nggak ke Lipstick situ. di sampingnya. Tapi yang juga lagi ngetop saat itu adalah di Hotel Sari Pacific di bawah itu. Namanya aduh lupa. Pit Stop. Pit Stop. Pit Stop. Dan juga lagi ngetop tuh zamannya Musro Borobudur. Musro, Music Room Borobudur. Music Room. Itu ya, tapi aku nggak ke situ. Jadi M Club kalau nggak Fire. Apa yang diingat tentang M Club dan Fire? Itu zaman dimana orang masih kalau ada musik orang ke tengah. Ih, langsung goyang-goyang kita. Kalau sekarang kan enggak kan? Sekarang musik di ini. Yes. Kalau gini kan sekarang kan gini ya. Kalau dulu musik kita duduk goyang-goyang. goyang harus ke Goyang tengah. lagi kita Goyang yuk. gitu. Saya tuh tipe yang ada musik duduk. Ada atau tidak ada musik duduk. Duduk ya. Iya. Pak Lur. Penasaran nih dengan kehidupan malamnya Mas Safir nih? Yes. Ini kan ada pit stop, Musro, Yes. tahu semua. Yes, Nggak nyoba yang lebih liar sedikit kayak Tanamur? Oh. Enggak. Tapi ya? Tahu Tanamur tahu. Enggak. Budak Miliar tahu enggak. kenapa. Tapi nyoba ke tempat Ikut itu ke- mungkin pas udah agak gedean lagi lah. Oh. Iya. 5-7 tahun kemudian dan tidak bukan di Tanamur juga. Tapi di daerah Hayamuruk lah. Daerah Hayamuruk itu mah sudah agak berbeda lah ya. Daerah Hayamuruk, daerah Mangga Besar. Tapi itu udah agak berbeda lah itu. Kelasnya memang beda lah. Bukan kelasnya anak SMA lah itulah. Nah, kalau gitu sekarang itu kan disco. Ini gawat gue digali semuanya. Kita gali terus. Sekarang kita Mas ngobrol. Safir. Kalau live music pernah kayak konser-konser gitu pernah nonton Nontonnya. Konser pernah banget. Konser Apa pernah aja banget. Apa nih? Satu yang paling berkesan nonton Metallica di Lebak Bulus. Oke. Oh, yang Jadi- pertama yang kedua. Jadi kalau nggak salah Metallica waktu itu ada 2 hari dan dia selisih 1 hari kosong. Kalau nggak salah loh ya, 1 hari kosong kalau nggak salah. Jadi yang hari pertama kalau nggak salah ada rusuh Rusuh. di Fatmawati apa di mananya sampai gitu ke ya. Dari Pondok Lebak Indah. Bulus. Ada mobil Sampai ke Pondok kembali Indah. kebakar kalau nggak salah ya. Aku nonton hari kedua. Hari kedua udah lebih ketat dong ya. Udah aku nonton situ. Tapi Dan aman ya. itu ada satu basisnya yang sekarang udah nggak lagi namanya Jason Newsted. Pada saat dia main ke situ botak banget. Tapi pas disorot kamera keren banget, dia basis keren banget. Jason Newsted udah nggak main Itu lagi. inget tuh, Mas. Itu aku ingat Mas Metallica. Safir tuh di festival atau di Tribun? Festival Festival. dong. Wih, Kan Kalau Kalau nggak nongkrong salah ya. depan situ lebih enak ya. iya. wah, gitu. Iya, pack lah jelas. Pack, Mbak. Jelas pack. Berarti dulu gondrong Mas Safir? Enggak sih, kan SMA, masih SMA nontonnya Oh masih iya, SMA. oke. Masih SMA nonton. SMA belum bisa gondrong. Iya. Wow. Selain Terus- Metallica, Terus Metallica. Waktu SD sama SMP, aku balik flashback bentar. Aku suka nonton Guru Soekarno Putra, apa namanya? Oh, GSP. GSP gitu. GSP Itu Suara menurut aku Mardika. sampai hari ini pertunjukan musik yang salah satu yang paling oke. Iya. Sampai hari ini aku ngerasa itu paling oke. Berkesan ya? Berkesan. Paling oke. Dan itu ya musiknya, koreografinya, dance-nya, musiknya juga kita dengar lagi sekarang juga kostum. enak, tetap Iya, enak, Mbak. betul. Tetap enak. Masih. Memang nggak ada gantinya sih. Gak ada gantinya. Oh iya, gak ada gantinya ya. Nggak ada gantinya. Nggak ada gantinya ya. Maksudnya Mas, Iya, iya. Mas Guru. Tapi masih ada, maksudnya mereka masih Oh, produksi. mereka masih produksi Sampai ya. sekarang masih ya. Masih Cuman produksi. ya. Dan yang aku ingat dulu namanya JCC itu namanya Balai Sidang. Balai Sidang. Sidang Senayan. Betul. Bulat gitu ya. bulat. Sekarang udah gak bulat lagi ya? Masih bulat? Udah gak bulat lagi? Masih. Udah. Cuman Sekarang ya, tempat pameran, expo. Dan waktu dia pameran, pertama-tama wisuda. berubah jadi JCC, aku ingat PR-nya kalau nggak salah Mbak Ira Maesova. Kalau aku nggak salah. Oke. Kalau nggak salah ya, dia PR JCC. Kalau aku nggak salah. Terus kalau konser juga tahun 93 tuh aku sempat nonton di Singapura tuh Michael Jackson. Oh, sempet nyamperin ke Singapura. Oh Iya. my god. Itu nggak nyampe ke Budos nggak? Enggak, karena Michael Jackson tadinya mau ke Jakarta, tapi dibatalin ya kan? Aku lupa ya. Iya, itu dibatalin karena Budos tadinya Kamu mau boleh nonton Coldplay, tapi tidak semua orang Iya, pernah nonton M. Michael Jackson. Keren. Silakan nonton Coldplay, tapi nggak semua orang nonton Michael Jackson. keren. Nggak semua orang. Nggak semua orang. Setuju, aku juga. Dan Ceritain. Michael Jackson itu ya yang kita pengen lihat itu kan dance-nya kan. Iya. Tapi kita semua tahu bahwa dia itu lip sync.
Oh, gitu. Lip sync, walaupun tetap ininya tetap nyala, mic-nya tetap nyala, iya. Tapi lagunya tuh dia lip sync. Tapi kita nggak ada yang peduli. Yang penting it's Michael Jackson gitu loh. Ini Michael Jackson gitu ya. Iya gitu. Oh ya. Gila. Nggak ada peduli dia lip sync. Siapa yang peduli? Karena emang lagunya tuh enak. Tapi kita tahu bahwa dia emang suaranya oke banget. Waktu masih zaman Jackson 5 kan dia oke banget. 90-an. Dan lagu-lagu aslinya tuh kan suara dia beneran. Iya, itu isinya pasti teriak-teriak semua tuh ya. Histeria semua tuh di situ tuh penonton. Jadi yang Mbak Lisna nggak tahu, mungkin yang nggak nonton Michael Jackson adalah pada saat itu hari datang itu kita udah nunggu di situ. Kita nunggu kok belum nongol, Michael Jackson belum nongol, dan banyak orang Indonesia belum nongol. Dan aku inget dulu airline yang paling lagi banyak promosi dulu namanya Sempati Air. Kamu masih inget apa nggak? Kata nih teman-teman pada inget apa Sempati Air ya? Punyanya siapa waktu itu ya? Kemudian kita banyak orang Indonesia nonton gitu. Kok nggak nongol Michael Jackson? Kita nunggu lama nggak nongol. Terus lama-lama muncul krunya. Dengan sangat menyesal kami umumkan Michael Jackson diundur. Diundur gitu. Oh iya. Di prank. Belakangan kita baru tahu bahwa Michael Jackson itu kan moody banget. Jadi begitu panas, kepanasan, dia bilang dia seenak aja bilang mundur. Rupanya belakangan kita baru nyadar dia juga lakukan itu di beberapa negara lain yang kebetulan udaranya panas. Ya ampun. Tropis. Ya, dengan alasan kulitnya bla bla bla. Oke lah ya. Akhirnya kebanyakan orang Indonesia datang ke kantor airline itu di Singapura, rame-rame mundurin jadwal pesawat, kan belum bisa pakai HP belum. Ini beneran dimundurin? Dimundurin 2 hari. Oh my god. Berarti 2 hari di Singapura. 2 hari nambah lagi lah. Itu ya, kita sewa lagi kamar lah. Aku nginep di Bencoolen. Satu kamar berapa orang? Bencoolen Mbak, Bencoolen Street Mbak, yang satu asrama dormitory lah, satu kamar tuh 8 ini. Seru banget. Itu teman-teman. Aku pergi sendiri. Oh, pergi sendiri. Tapi berhasil nonton dong akhirnya. 2 hari kemudian akhirnya nonton yang bagus banget Michael Jackson. Bagus banget. Berkesan banget ya. Bagus banget. Amazing. Sampai sekarang aku bilang lu belum pernah lihat Michael Jackson kan, gila. Dan aku baru nyadar Michael Jackson tuh di Singapura ada, KL ada juga kok nggak sih? Bangkok apa kali ya? Brunei. Mesti di Google. Dan di Brunei itu raja ngundang dia, penonton nonton nggak usah bayar. Aduh, mau marah. Aduh, kita anak Indonesia tinggal kita cuman ini aja garuk aspal. Netes. Orang Indonesia nggak bisa nonton Michael Jackson. Oh ya dibatalin waktu dia mau ke Jakarta nggak jadi. Mau ke sini. Orang inget dulu di kampus soalnya udah ada posternya segala Michael Jackson. Dan tahun itu aku inget yang IO yang sangat promotornya Java Musikindo. Ya, Adri Subono tuh waktu itu sangat sering masuk media massa. Om Adri, salam. Ya, Melanie waktu itu masih muda banget. Tapi mereka udah ngundang banyak ini dari dulu. Iya, keren ya, gila. Banyak artis dari dulu, keren banget. Selain itu ada yang diinget lagi? Michael Jackson. Sebenarnya cuma 2 itu aja, aku nggak mau nonton lagi habis itu. Oh, udah on top dari itu udah top banget. Udah cukup banget. Sip. Nah, keren banget. Sebelum kita closing nih, ada pertanyaan nih Mas Safir. Dari tahun 70, 80, 90 yang menurut Mas Safir paling berkesan itu tahun berapa? Oke, ini pendapatku pribadi ya. Aku tuh anaknya dengar musik banget. Musik terbaik tuh 90-an. Wah, itu anak 90-an langsung 90-an. Langsung happy. 90-an. Memang 80-an juga. 80-an juga bagus. Aku ngerti, 80-an juga bagus ya. 80-an juga bagus. Banyak band-band bagus lalu 80-an, tapi 90-an tuh bener-bener aku dengerin sampai sekarang. Yes, Mas, soalnya kita juga big in the 80s terus kita ngalamin 90s, ya kan? Oh iya, kita ngalamin. Iya. Tahun 80-an aku inget banget ada lagu judulnya The 99 Luftballons, kalau salah nyanyi Luftballon. Itu nyanyi orang Jerman. Itu salah satu yang terkenal juga lagunya. Tapi waktu itu nggak banyak. Itu zaman-zamannya Queen. Queen pun dia 80-an dia udah mulai menurun.
Ya karena dia Freddie Mercury banyak bikin single kan di luar Queen kan. Tahun 85 dia baru muncul lagi di acara apalah itu ya. Live Aid yang masuk film itu. Tapi 90-an tuh itu zaman paling aku berkesan 90-an, Mbak. Dan aku pengen ngulang lagi masa itu. 90s babies langsung happy. Itu selain musik ya tahun 90-an tuh menurut Mas Safir paling berkesan. Paling berkesan. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan musiknya, Blok M-nya. Aku pengen Blok M tuh bisa kayak dulu lagi. Iya ya. Biar anak-anak sekarang pada lihat ya. Kayak dulu lagi. Pengen. Berarti kalau mau balik nih. Iya. Kalau ada time gitu ya. Maunya ke tahun 90-an. 90-an. Bukan 80-an. Tuh. 90-an. Tuh. Kita ada jawara 90s di sini. Iya. Tapi anyway, makasih banyak. Ini seru banget. Kalau itu bisa panjang ini pembicaraan ya Mas Safir. Yes. Ini Mas Safir makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Bu Dos, bisa tolong ditutup? Yes. Oke, Retrois semua Indonesia dan dunia ya. Indonesia dan dunia. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share juga. Dan jangan lupa juga lihat Instagram kita, Retroism62 untuk Mas Safir Senduk. Terima kasih. Thank you so much sudah datang sharingnya. Banyak. Terima kasih. Terima kasih buat Retrois yang sudah subscribe dan menjadi penonton setia dari podcast Retroism selalu menunggu tiap minggu. Yes. Sampai jumpa. Ikutin kita. Dan sampai di episode berikutnya. Yes. Oke, bye. Makasih.